Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Setelah peluncuran YSR M1 versi 2023, tim Monster Energy Yamaha memiliki komitmen termasuk semangat tim pabrikan asal Iwata, Jepang ini makin tinggi karena kekalahan tragis yang mereka alami pada musim 2022. Kini Yamaha tak ingin jatuh ke lubang yang sama pada MotoGP 2023. Mereka bertekad untuk tampil lebih baik dan menargetkan bisa merebut kembali gelar juara dunia. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Ada hal yang menarik di mana tim Monster Energy Yamaha optimis bahwa motor Yamaha YSR M1 yang dikembangkan sejak awal musim lalu akan kompetitif dalam persaingan juara MotoGP pada musim 2023. Tim pabrikan asal Iwata, Jepang itu juga sudah menemukan solusi penurunan performa prototipe M1 saat tes akhir musim 2022 di Valencia. Sehingga mereka optimis bisa menghadirkan basis motor yang solid bagi Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Kemudian atmosfer positif itu menyalahkan asa Quartararo untuk merebut kembali gelar juara MotoGP. Seperti diketahui, Yamaha menjadi tim MotoGP pertama yang melakukan peluncuran tim dan secara sekilas tidak banyak yang berubah dari grafis jaket, pembalap, dan motor Yamaha YSR M1. Warna biru dan hitam dari sponsor tim masih mendominasi, perbedaannya hanya bagaimana kedua warna tersebut dipadukan. Kini bukan motif garis lurus yang digunakan tetapi camo ala seragam tentara berkat penambahan aksen abu-abu. Dikatakan manajer direktur Yamaha Motor Racing yakni Lin Jervis, tim pabrikan Garputala akan menatap MotoGP dengan moral tinggi layaknya sedang berperang. Saya selalu merasa motor-motor kami sebelumnya adalah motor paling cantik dan bersih di dunia balap, kata Lin Jervis. Untuk MotoGP musim ini menjanjikan balapan yang lebih intens dari sebelumnya dengan diperkenalkannya format sprint yang akan meningkatkan jumlah balapan menjadi 42 dan akan berdampak pada perebutan gelar juara dunia. Setelah memenangkan kejuaraan pada tahun 2021 dan nyaris pada tahun 2022, pembalap asal Prancis tidak menyembunyikan tujuannya. Quartararo sempat mengatakan, "Saya akan pendek menjelaskan, saya ingin bertarung untuk gelar juara lagi, maka hanya itu kata-kata yang ingin saya ucapkan. Saya percaya pada tim saya, pada Yamaha, dan saya ingin membawa gelar juara kembali ke pabrikan," kata Quartararo. Di sisi lain, musim ini Yamaha tidak akan mengambil sikap bertahan. Mereka ingin merebut kembali gelar yang terakhir diraih 2 tahun silam. Semangat tim pabrikan asal Iwata, Jepang ini makin tinggi karena kekalahan tragis yang mereka alami pada musim 2022. Fabio Quartararo gagal mempertahankan gelar setelah kehilangan keunggulan 91 poin pada paruh musim dari rivalnya, yakni Francesco Bagnaia yang menjadi juara. Kegagalan ini makin sulit diterima karena 91 poin adalah selisih terbesar yang berhasil dipangkas sang juara sepanjang sejarah MotoGP. Dan Quartararo tahu bahwa masih banyak pertanyaan yang harus dijawab hanya beberapa minggu sebelum ia kembali ke Sepang untuk tes pertama pada musim ini. Selanjutnya, Massimo Marigali menyebut dengan jumlah balapan yang semakin banyak, timnya harus menghindari kesalahan kecil apapun pasalnya. Jika melakukan kesalahan, dampaknya akan sangat besar, bahkan bisa menggagalkan ambisi mereka meraih gelar juara.
Selain itu, tantangan terberat tahun ini adalah konsistensi dari balapan satu ke balapan lainnya, karena tahun lalu Yamaha bermasalah dengan itu. Marigali juga mengatakan bahwa timnya akan sesegera mungkin beradaptasi dengan format baru pada MotoGP 2023. Dia tak ingin mengeluh dengan jumlah balapan yang semakin banyak, justru akan memanfaatkannya sebaik mungkin, meski diakui tidak akan mudah. Marigali mengatakan yang pasti ini format baru dan kami benar-benar harus membiasakannya, itu akan lebih menuntut tim, ucap Marigali. Satu hal yang menarik, mungkin bukan kebetulan bahwa pabrikan Iwata yang merupakan satu-satunya yang tidak lagi memiliki tim satelit di grid, juga menjadi pertama di jajaran MotoGP yang mengungkap tim 2023 dan livery barunya di Jakarta. Susunan pembalap tetap tidak berubah, dengan El Diablo yang jelas akan dipanggil sekali lagi untuk menjadi ujung tombak pabrikan. Kemudian Franco Morbidelli di sisinya yang harus menebus musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan yang lebih dari sekedar mengecewakan. Namun yang harus dipahami adalah apakah M1 akhirnya akan mampu memenuhi tuntutan Quartararo yang telah berulang kali meminta tindakan dari Jepang, terutama untuk mencoba dan mendekati para rivalnya dalam hal kekuatan. Jika kita kembali ke tempat yang sama seperti tahun lalu, bukanlah pilihan di mata Fabio Quartararo, tetapi ia telah mempelajari pelajaran musim lalu dan ingin percaya pada perubahan nyata untuk tahun 2023. Meskipun ada keraguan yang ia ungkapkan selama tes di Valencia pada November lalu. 2022 tentu saja bukan musim yang mudah. Kami berjuang terutama dengan performa motor sejak awal, tetapi saya sebenarnya cukup senang dengan pengalaman yang saya dapatkan. Saya ingin memperbaiki posisi runner up yang saya capai tahun lalu. Saya ingin bertaruh untuk gelar itu lagi pada tahun 2023 dan saya tidak akan mengincar yang kurang dari itu. Mudah-mudahan kami telah bekerja dengan baik pada motor selama musim dingin sehingga kami dapat berjuang untuk gelar juara lagi. Apa yang kami butuhkan dari sisi saya adalah agar saya berada pada level tinggi, baik secara fisik maupun mental. Berada pada level tinggi di atas motor dan tidak membuat kesalahan apapun, kata Quartararo. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka, silakan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.